Pernah nggak sih ngerasa nyeri banget atau malah ada darah secara misterius waktu lagi ke toilet? Jangan panik, tapi tolong jangan diabaikan juga. Ini masalah yang super umum terjadi, dan hari ini kita bakal bongkar tuntas misterinya dari kacamata klinis. Selamat datang di sesi bedah materi kita. Khusus buat kalian para pembelajar dan rekan-rekan calon perawat jagoan, hari ini aku bakal kasih bocoran 5 tahap perawatan ambeien, mulai dari modifikasi gaya hidup yang paling basic sampai intervensi medis tingkat lanjut. Pastikan tonton sampai akhir ya, karena ada satu kebiasaan mandi yang super sepele tapi ternyata bahaya banget buat pasien kalian. Yuk kita mulai. Fakta mengejutkan nomor 1. Secara alami, kita semua itu sebenarnya punya ambeien. Seriusan, ambeien atau wasir ini aslinya cuma bantalan pembuluh darah normal yang ada di bagian bawah rektum dan anus kita. Kondisi ini baru berubah status dan disebut sebagai penyakit kalau pembuluh darahnya mulai meradang, bengkak, dan bikin gejala parah akibat tekanan yang berlebihan. Oke, mari kita pelajari lebih dalam anatominya. Wasir itu kebagi jadi 2 jenis utama, dan lokasi ini yang nentuin banget keluhan pasien. Kalau wasir internal, letaknya itu jauh di dalam rektum, di atas area yang sensitif sama nyeri. Makanya ciri khasnya sering berdarah tapi nggak sakit, atau ada benjolan yang tiba-tiba keluar. Nah, beda cerita sama wasir eksternal yang letaknya di bawah kulit sekitar anus. Area ini penuh banget sama saraf sensorik. Ini alasan kuat kenapa wasir eksternal rasanya sakit luar biasa, gatal, dan gampang banget ngalamin penggumpalan darah atau trombosis. Buat teman-teman mahasiswa keperawatan, perhatiin baik-baik ya, save dulu materi ini. Pedoman ASCRS ngebagi wasir internal jadi 4 derajat klinis yang krusial. Derajat 1, cuma menonjol tanpa benjolan yang keluar alias prolaps. Derajat 2, benjolan keluar pas mengejan, tapi bisa masuk sendiri. Derajat 3, benjolan keluar dan harus didorong masuk manual pakai jari. Terus derajat 4, benjolannya kronis nongkrong di luar dan nggak bisa dimasukkan lagi. Paham kerangka diagnostik ini tuh kunci utama buat nentuin rencana asuhan keperawatan selanjutnya. Nah, sebelum kita bahas obat dan tindakan, coba kita cek pemicu kesehariannya. Hayo, ngaku, siapa yang suka jongkok lama-lama sambil scroll media sosial di toilet? Komen relate di bawah kalau kamu salah satunya. Mulai sekarang, stop kebiasaan itu. Menahan buang air besar, nggak pakai pijakan kaki buat dapetin posisi jongkok di toilet duduk, dan yang paling parah, menahan napas pas mengejan. Itu semua adalah pemicu langsung. Yuk, edukasi pasien kita soal hal simpel ini. Beralih ke sisi nutrisi, menurut literatur Halodoc, ada 5 kelompok makanan yang wajib diwaspadai. Kenapa? Karena makanan kayak tepung olahan, produk susu, daging olahan, dan cemilan yang digoreng itu sangat miskin serat. Kalau kurang serat, feses jadi keras, kita terpaksa mengejan lebih kuat, dan akhirnya peradangan makin parah. Apalagi makanan pedas. Wah, sisa senyawa kapsaisin di feses itu bakal ngelewatin ambeien yang bengkak dan bikin sensasi terbakar yang benar-benar nyiksa. Kalau gejala yang dialami masih di tahap awal, kita bisa mulai dengan perawatan lini pertama pakai bahan alami. Data riset dari Pasca Sarjana UMSU nyorotin efektivitas ekstrak lidah buaya yang bisa diaplikasikan langsung buat mendinginkan dan meredakan radang. Terus, daun jambu dan cocor bebek juga punya senyawa aktif yang bantu ngelawan peradangan. Ini alternatif yang super aman dan minim efek samping sebelum lari ke obat-obatan kimia. Nah, ini penting banget. Ada satu intervensi perawatan klinis yang gampang banget tapi hasilnya juara. Sitz bath. Cleveland Clinic sangat merekomendasikan ini. Caranya, isi bak sama air hangat bersuhu 40 derajat Celcius sekitar 8-10 cm. Terus rendam area perineum selama 15-20 menit. Suhu hangat ini bakal otomatis bikin rileks otot sfinkter anal dan ngelancarin aliran darah. Ingat, habis selesai, cukup tepuk-tepuk lembut areanya, jangan pernah digosok kasar. Selain dari luar, perbaikan biomekanik dari dalam juga krusial, dan senam Kegel adalah jawabannya. Latihan ini secara ilmiah terbukti efektif, dan bukan cuma buat wanita ya, laki-laki juga wajib tahu. Dengan rutin ngelatih otot dasar panggul, kita aktif ngurangin tekanan langsung di rektum bagian bawah. Otot panggul yang kuat itu bertindak kayak fondasi beton yang nahan pembuluh darah di anus biar nggak turun dan bengkak. Sekarang mari kita lihat alur eskalasi perawatannya. Menangani ambeien itu selalu bertahap. Mulai dari yang non-invasif, modifikasi gaya hidup, dan pengobatan rumahan. Kalau keluhannya bandel, terutama buat derajat 2 dan 3, perawatannya naik ke prosedur rawat jalan di klinik. Nah, kalau kondisinya udah mentok, kronis, atau masuk derajat 4, barulah opsi pembedahan atau operasi diambil sebagai langkah terakhir. Ini ngebawa kita masuk ke ranah pengobatan berbasis bukti. Kalau perawatan dasar udah nggak mempan, referensi medis dari pedoman praktik klinis ASCRS inilah yang jadi pegangan utama buat dokter dan perawat untuk nentuin tindakan klinis tingkat lanjut. Coba kita intip seberapa canggih sih tingkat kesuksesan dari prosedur-prosedur ini? Coba lihat angka luar biasa ini.
93%. Ini adalah tingkat kesembuhan buat prosedur rawat jalan yang namanya rubber band ligation atau pengikatan karet. Dokter bakal ngikat pita karet kecil di pangkal ambeien buat mutus aliran darahnya sampai ambeiennya mengerut dan lepas. Bayangin aja, 93% pasien dengan ambeien derajat 2 dan 3 bisa bebas keluhan tanpa operasi besar, dan hasilnya ini bertahan dievaluasi sampai 2 tahun penuh. Selain diikat, opsi rawat jalan lainnya ada koagulasi inframerah yang ngebakar jaringan pakai panas dan skleroterapi yang nyuntikin bahan kimia supaya pembuluh darahnya mengecil. Tapi, buat kasus derajat 3 yang parah banget atau derajat 4, hemoroidektomi eksisi, yaitu operasi buat mengangkat jaringan wasir secara utuh, tetap jadi standar emasnya. Tingkat kambuhnya ini yang paling rendah, meskipun proses pemulihannya lebih kerasa menyakitkan. Disinilah peran keperawatan dalam manajemen nyeri benar-benar diuji. Jadi, buat ngerangkum semua asuhan klinis kita hari ini, inilah 5 poin wajib yang harus nempel di kepala. 1. Identifikasi jelas itu internal atau eksternal. 2. Pastikan derajat klinisnya dari 1 sampai 4. 3. Singkirkan semua pemicu diet dan kebiasaan toilet yang keliru. 4. Ajarkan pengobatan lini pertama kayak sitz bath. Dan 5. Ketahui pasti kapan pasien butuh dieskalasi ke tindakan klinis lanjutan kalau kondisinya nggak membaik. Sebagai penutup, ingatlah ini. Ambeien emang bagian dari anatomi kita, tapi menderita karenanya itu bukanlah sebuah keharusan. Dari semua materi yang kita bedah hari ini, kebiasaan harian apa nih yang bakal langsung Anda ubah untuk ngelindungin kesehatan besok? Coba komen di bawah. Jangan lupa like kalau sesi ini bermanfaat, share ke teman sekelas biar pada pintar, dan pastikan subscribe untuk bedah materi berikutnya. Sampai jumpa!